Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nada Isna Askia dengan nomor NIM 64201342. Sebelum dimulai presentasinya, saya ingin mempresentasikan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan menggunakan uji korelasi pada Hidden House Coffee & Tea di Depok. Selanjutnya ada deskripsi data. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Hidden House Coffee & Tea di Depok. Populasi yang digunakan adalah pelanggan Hidden House Coffee & Tea dan mahasiswa atau mahasiswi UBSI Margonda yang pernah melakukan pembelian di Hidden House Coffee & Tea. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling dengan cluster sampling. Berdasarkan metode pengambilan sampel ini, maka diperoleh sebanyak 60 responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari jumlah total kuesioner yang disebar dan dikirim, yaitu sebanyak 14 kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengisian kuesioner dengan skala Likert oleh pelanggan Hidden House Coffee & Tea dan mahasiswa atau mahasiswi UBSI yang pernah melakukan pembelian di Hidden House Coffee & Tea. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan disimbolkan oleh X dan kepuasan pelanggan disimbolkan oleh Y. Selanjutnya ada data riset. Data yang digunakan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang akan diperoleh di lapangan. Berdasarkan rumusan dan tujuan peneliti, di mana penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu kualitas pelayanan disimbolkan oleh X dan kepuasan pelanggan disimbolkan oleh Y. Berdasarkan dari instrumen berupa kuesioner hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 responden, yaitu pelanggan Hidden House Coffee & Tea di Depok dan mahasiswa atau mahasiswi UBSI yang telah berkunjung ke Hidden House Coffee & Tea. Maka dapat diketahui gambaran umum mengenai karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan pada tabel berikut ini. Ada tabel data riset selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan tabel 4.2.1 menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia 22 tahun sebanyak 20 orang atau 55,3%. Responden yang berusia 21 tahun sebanyak 10 orang atau 16,7%. Responden yang berusia 20 tahun sebanyak 7 orang atau 11,7%. Lalu responden yang berusia 23 tahun sebanyak 7 orang atau 11,7%. Responden yang berusia 24 tahun sebanyak 5 orang atau 8,3%. Responden yang berusia 19 tahun sebanyak 4 orang atau 6,7%. Responden yang berusia 25 tahun sebanyak 3 orang atau 5,0%. Responden yang berusia 30 tahun sebanyak 2 orang atau 3,3%. Responden yang berusia 26 tahun sebanyak 1 orang atau 1,7%. Dan sisanya responden yang berusia 28 tahun sebanyak 1 orang atau 1,7%. Dan di slide selanjutnya ada statistik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 4.2.2 menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki sebanyak 37 orang atau 61,7%. Sedangkan sisanya berjenis perempuan sebanyak 23 orang atau 38,3%. Lalu di sampingnya ada karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Berdasarkan tabel 4.2.3 menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 52 orang atau 86,7%. Dan sisanya responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 8 orang atau 13,3%. Dan ada data riset
Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan tabel 4.2.4 menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh orang yang berstatus mahasiswa sebanyak 48 orang atau 80,0%. Responden dengan status pekerjaan PNS sebanyak 5 orang atau 8,3%. Responden dengan status pekerjaan pegawai swasta sebanyak 5 orang atau 8,3%. Dan sisanya berstatus sebagai pengusaha sebanyak 2 orang atau 3,4%. Di slide selanjutnya ada deskripsi variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan hasil yang diperoleh jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel dalam penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Dan di slide selanjutnya ada deskripsi variabel penelitian kualitas pelayanan. Penelitian kualitas pelayanan disimbolkan oleh X menggunakan indikator bukti fisik, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati. Dari 5 indikator ini, digunakan 11 butir pernyataan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan. Dan selanjutnya ada deskripsi data penelitian dengan kepuasan pelanggan. Penelitian kepuasan pelanggan disimbolkan oleh Y menggunakan indikator kesesuaian kualitas pelayanan dengan tingkat harapan, tingkat kepuasan apabila dibandingkan dengan yang sejenis dan tidak ada pengaduan atau komplain yang dilayangkan. Dari 3 indikator ini digunakan 3 butir pernyataan untuk mengukur variabel kepuasan pelanggan. Dan di slide selanjutnya ada hasil uji korelasi X. X itu ialah kualitas pelayanan dari hasil kuesioner. Dan selanjutnya ada hasil uji korelasi disimbolkan oleh Y, yaitu kepuasan pelanggan. Ini adalah data dari hasil kuesioner. Selanjutnya, langkah-langkah menggunakan uji korelasi. Langkah pertama, masukkan data hasil kuesioner X dan Y ke dalam SPSS. Dan seperti ini. Langkah kedua, klik analis. Lalu selanjutnya langkah ketiga, pilih correlate. Dari analis nih pilih correlate. Dan langkah keempat, pilih bivariate. Dari correlate ke bivariate. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Pindahkan Y dan X dari kolom bivariate, dari kolom sini. Lalu klik panah. Akan pindah seperti ini ke variabel, lalu klik OK ke sini. Dan setelah itu muncul seperti ini, yaitu uji korelasi person. Ini adalah hasil uji korelasi person berdasarkan nilai signifinasikan sebesar 0,00 yang artinya nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa kedua variabel memiliki hubungan secara signifikan berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS, di mana terdapat 2 titik bintang yang mengartikan bahwa antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.